Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cagian Sahadi Wijaya, NPM 10 100 118 156 dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan melakukan suatu presentasi hasil dari penelitian saya yang berjudul hubungan konsumsi kafein dengan kejadian nyeri kepala pada orang dewasa. Dari latar belakang terlebih dahulu, yang mana kafein ini merupakan zat yang dapat berfungsi sebagai stimulan pada sistem saraf pusat. Dikarenakan kafein ini dapat mengubah ataupun memodifikasi neurotransmitter serta membantu memunculkan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh melalui 4 klaster mekanisme, yang mana dari segi kognitif, segi afektif, segi terapeutik, dan juga segi fisik. Lalu juga menurut riset kesehatan dasar ataupun Riskesdas, perilaku konsumsi minuman berkafein lebih dari 1 kali sehari pada masyarakat Indonesia itu mencapai 31,5%. Efek yang ditimbulkan itu berupa nyeri kepala, yang mana nyeri kepala ini suatu nyeri yang dapat dirasakan di bagian kepala ataupun disebut dengan sefalgia. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu bagaimana hubungan konsumsi kafein terhadap kejadian nyeri kepala pada dewasa. Yang kedua itu bagaimana karakteristik kafein yang dikonsumsi yang menimbulkan nyeri kepala pada dewasa. Yang ketiga itu bagaimana karakteristik nyeri kepala yang ditimbulkan karena kafein itu sendiri pada dewasa. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu mengetahui hubungan konsumsi kafein terhadap kejadian nyeri kepala pada dewasa, lalu juga mengetahui karakteristik kafein yang dikonsumsi yang menimbulkan nyeri kepala pada dewasa, lalu juga yang ketiga itu mengetahui karakteristik nyeri kepala yang ditimbulkan karena kafein pada dewasa. Lalu juga untuk manfaatnya sendiri, menambah literatur tentang kafein dan juga mencegah sakit kepala akibat konsumsi kafein. Untuk kerangka pemikirannya, di sini terdapat 2 mekanisme. Yang pertama itu dari kafein yang dikonsumsi. Yang pertama itu bakal masuk kafein itu ke dalam aliran darah, sehingga nanti disebarkan ke seluruh tubuh dan juga menghambat sintesis leukotrien dan juga prostaglandin, sehingga nanti menurunkan nyeri kepala. Lalu juga mekanisme yang kedua itu dari konsumsi kafein, yaitu bakal adanya penyerapan di dalam usus halus, sehingga nanti dia itu bakal bersenyawa dengan reseptor adenosin dan juga mempengaruhi dari neurotransmitter di otak, termasuk sistem kolinergik, non-adrenergik, serotoninergik, dan juga dopaminergik. Sehingga nanti terjadinya vasokonstriksi pada aliran darah ke otak, sehingga adanya nyeri kepala. Lalu untuk metode penelitian ini, dari jenisnya itu penelitian ini menggunakan teknik scoping review, yaitu sebuah sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan juga sistematik dengan mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi tulisan ilmiah. Untuk populasinya sendiri dari artikel nasional dan juga internasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Lalu juga untuk sampelnya itu, sampel ini diambil dari database internasional yaitu Google Scholar, ScienceDirect, dan juga PubMed. Nah, ini untuk retail inklusif sendiri dari 3 database, yaitu Google Scholar, PubMed, dan juga ScienceDirect. Untuk keywordnya sebagai berikut. Nah, lalu yang kedua itu artikel dipublikasikan rentan waktu 10 tahun. Lalu juga yang ketiga itu tipe artikel penelitian adalah research article atau randomized control trial. Yang keempat itu artikel penelitian berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Dan juga yang kelima itu artikel penelitian yang dapat diakses secara full text. Lalu juga untuk yang eksklusinya, kriteria eksklusinya itu yang pertama itu artikel yang dipublikasi, yang kedua itu hasil penelitian yang berasal dari tesis, laporan penelitian, yang ketiga itu full artikel tidak dapat diakses, yang keempat itu artikel yang belum dipublikasi, dan yang kelima itu ketidaksesuaian antara judul, artikel, dan juga abstrak. Nah, lalu juga menggunakan dari PICOS. Yang pertama itu dari P-nya itu populasi orang dewasa usia 20 sampai 60 tahun menurut dari WHO. Untuk I-nya itu intervensi pemberian kafein, lalu juga dari C-nya itu komparasi kelompok yang diberikan selain kafein dan yang tidak diberikan kafein. Lalu outcome-nya sendiri dari O-nya itu konsumsi kafein dengan kejadian nyeri kepala pada dewasa dan menggunakan studi dari randomized control trial. Nah, lalu untuk prosedur penyusunannya itu dari pencarian data, lalu screening data, lalu juga nanti artikel yang didapat disesuaikan dengan PICOS, lalu nanti penelitian kualitas kelayakan datanya itu sendiri, sehingga mendapatkan hasil. Ini suatu diagram dari screening hingga mendapatkan hasilnya itu 8 dari penelitian tersebut. Ini untuk hasil dari jurnalnya. Nah, untuk hasil dari pembahasannya, yang pertama itu terdapat dari Mosodivar et al., yaitu melakukan suatu penelitian pada 90 pasien operasi elektif dan juga dia itu memberikan acetaminophen dan juga kafein. Dan juga dia itu terdapat penelitian lain, yaitu Dinar et al., dia itu memberikan acetaminophen dan juga kafein, sehingga
Hasil yang didapatkannya itu dapat mengurangi intensitas dan juga durasi sakit kepala dan juga menurunkan insidensi PDPH. Adapun dari penelitian lain yaitu Rajat and Fethard, dia itu melakukan suatu tindakan pada 100% operasi elektif dan juga diintervensi dengan kafein sodium benzoat, yang mana dia itu didukung dengan Modo et al. Sehingga hasilnya itu mengurangi intensitas dan juga durasi sakit kepala dan juga menurunkan insidensi PDPH. Lalu untuk yang pembahasan kedua itu di sini terdapat ada beberapa jurnal, yaitu 4 jurnal pembahasan yang kedua. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini, dari Lead et al., dia itu melakukan suatu penelitian pada 108 pasien migrain konsumsi kafein, dan juga dia itu memberikan ataupun melakukan stop kafein seharian. Lalu juga untuk Canfield et al. Dan juga Tartar et al., dia itu melakukan suatu partisipan mengonsumsi kafein, sehingga hasilnya itu pemberhentian kafein lebih baik dan juga tidak terdapat pengaruh secara signifikan mempengaruhi sakit kepala. Dan juga berbanding terbalik ataupun bertentangan dengan Barato et al., yang mana dia itu untuk hasilnya itu kafein itu dapat mengurangi keparahan sakit kepala walaupun tidak efektif. Nah, lalu untuk simpulannya itu terdapat hubungan yang bermakna antara kafein terhadap sakit kepala migrain, PDPH, dan juga episodic tension. Lalu juga untuk saran akademiknya itu terdapat keterbatasan sumber database dan juga review tidak dilakukan secara kuantitatif. Untuk sarannya dapat menambahkan sumber database dan juga penelitian dilakukan secara kuantitatif. Untuk saran praktisnya itu melakukan penelitian lebih lanjut pengaruh kafein terhadap sakit kepala. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.